itu adalah 3 aturan hidup dasar untuk mempertahankan hidup selama yang dimungkinkan itu ya Oh, 3. ini Nah, bukan pertama yang dan terakhir. Nanti kita lanjutkan terus. Kita bahas oh terus, baik Dok. ya. Ya, Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ya, mengenai hafalan, ya. mengenai meningkatkan IQ gitu ya. Unfortunately ya, sayangnya IQ itu tidak bisa dinaikkan misalkan lebih dari 20 poin gitu nggak bisa. Saya pun ya, tes IQ itu fluktuatif itu. Fluktuatif itu. Paling saya karena saya dulu itu kan ya dianggap dianggap sakit. Ya bukan dianggap memang sakit gitu ya. Waktu kecil kan autis ya. Autis itu. Jadi waktu dites IQ itu waktu itu fluktuatif gitu terendah 186. Tapi fluktuatif tapi ya enggak sampai apa namanya 200 20 poin naiknya gitu ya enggak. Apakah IQ itu berhubungan dengan kemampuan menghafal abjad, menghafal tulisan, menghafal kata, menghafal kalimat? Iya, iya itu ya. Iya, eh, ada hubungannya gitu. Meskipun ada faktor-faktor lain yang apa namanya mempengaruhi. Misalnya kemampuan berimajinasi itu ya. Otak kita itu mempunyai kemampuan berimajinasi masing-masing orang itu berbeda gitu. Nah, menghafal itu akan menjadi lebih mudah kalau kita bisa mengimajinasikan hal-hal yang mungkin ya gitu. Ya, Mengimajinasikan hal-hal yang mungkin gitu ya. Ya, lah persoalannya manusia ini sudah keracunan epistemologis gitu ya. Jadi kita itu pinter mengimajinasikan hal-hal yang tidak mungkin itu pinter gitu. Tapi begitu diminta mengimajinasikan hal-hal yang mungkin jadi goblok gitu. Ini manusia balik gitu ya loh. kan? Iya gitu. Hmm, Mengimajinasikan hal-hal yang tidak mungkin itu luar biasa pinternya itu. menarik, menarik ini, Walah, itu, menarik. ya itu mau bagaimana misalnya itu sejak zaman Yunani kuno, Romawi kuno itu mengimajinasikan apa yang di atas gunung Olympus itu ya. Bahwa Hera berantem sama suaminya Zeus itu menghasilkan anak. Itu karangan semua, khayalan semua. Tapi mereka Ada bisa Sisyphus, Dok. mengkhayalkan. Iya, Sisyphus iya. juga kan? Iya, Yang bagaimana bawa batu ke misalnya? atas, gelundung lagi Nah, iya. kan? Nah, itu adalah bagaimana manusia menghayalkan, mengimajinasikan hal-hal yang tidak mungkin gitu ya. Hmm. Tidak mungkin gitu ya. Mengimajinasikan hal-hal yang tidak mungkin bahwa Zeus itu pegang-pegang petir, itu kan ya tidak mungkin terjadi gitu ya. Tapi bagaimana manusia itu mengimajinasikan hal-hal yang tidak mungkin terjadi itu pinter itu. Tapi begitu diminta mengimajinasikan hal yang sangat mungkin bahkan hampir pasti terjadi, jadi bodoh gitu. Ya, jadi bodoh. Nah, menghafal itu, misalnya apa ya? Misalnya gini. Terbayang enggak bahwa manusia itu dulu bagaimana yang namanya rumput-rumputan atau gramine gitu ya. Yang namanya Oryza sativa. Oryza sativa itu yang apa? Padi itu ya. Padi itu. Dulu ya rumput itu. Rumput biasa ya keleleran berserakan gitu. Coba kita membayangkan bagaimana rumput itu kemudian bisa menjadi makanan Jadi, utama kita itu terus bisa coba mulainya gimana kan kesulitan coba membayangkan bagaimana hmm, mulai kapan kira-kira manusia itu mulai makan gandum mulai makan padi kan kesulitan padahal itu mungkin itu sementara ya. kalau diminta menghayal hal yang tidak mungkin puinternya setengah mati tuh nah hafalan itu sangat sangat berhubungan dengan eh, kemampuan seseorang menghafalkan atau mengimajinasikan hal-hal yang tidak mungkin, gitu ya, yang mungkin terjadi ya. Gini, Mas Nasir Benar, ya. ulang lagi tadi, Dok.
biar nggak Ya, salah tadi itu. Hafalan, jadi gini, gimana tadi? hafalan berhubungan dengan IQ gitu ya. Memang. Jadi Hmm? kalau orang IQ-nya di bawah 90 sampai saya minta menghafal, nggak iso Mas, angel gitu ya. Wes Oh, sudah nggak usah berharap gitu di ya bawah gitu. 90 angel ya. Wah, Catat sulit, nih. sulit sudah, Iya, iya, sulit oke. lah, sulit itu ya, sulit menghafal, gitu ya, sulit menghafal. Catat Udahlah, nih, catat. sulit. Sama aja gini, saya itu berkali-kali bicara itu. Kalau IQ-mu itu di atas 140, nggak usah lah ngomong mekanika kuantum, nggak nyanda gitu ya. Nggak usah, Hmm. udahlah itu nggak nyanda itu. Mekanika kuantum itu udahlah kalau IQ-nya di bawah 140 itu nggak nyanda. Karena mekanika kuantum itu bisa dihitung, sulit dijelaskan. Bisa Oh, dihitung, sulit dijelaskan gitu. Sulit dijelaskan. Misalnya ini ya, nih meja atau botol ini ya, atau handphone saya deh ini handphone. Alam semesta itu lebih banyak ruang kosongnya ketimbang isinya, gitu. Ya, oke. sama handphone ini banyak ruang kosongnya timbang isinya. Ayo coba bayangin barang atos gini itu lebih banyak ruang kosongnya kan susah, gitu. Iya, iya, iya. Ya, nah itu Ya, penjelasannya dengan mekanika kuantum. Bagaimana? Bahwa yang namanya loh, alam semesta itu atom itu ya kayak itu loh, kayak seperti tata surya itu loh. iya, Matahari terus dikelilingi oleh planetnya iya. gitu. Kalau saya nih paham, Itu ya. Dok. Saya paham. Ya, Mungkin santri banyak paham. yang nggak paham. Nah, ya Karena saya saya dulu menjelaskan. pernah kuliah fisika. Nah, terus, Nah, itu paham ya. Misalnya ya, ini, ya atom itu ya seperti itu. Kalau hmm, misalnya kita itu menggambar gitu ya, menggambar alam semesta itu dengan apa namanya tata surya kita, kan kita melihat tata surya itu ada matahari terus bumi hmm, Merkurius, Venus, bumi, Mars itu gede-gede gitu ya. Loh, padahal ya, kalau kita menggambar skala beneran itu, skala beneran bumi itu apa matahari itu kita apa namanya kita kita buat dengan sebesar bola 1 meter gitu ya, 1 meter matahari, 1 meter matahari. Berarti alam semesta kita itu kira-kira 12 kilometer diameternya itu loh. Tata surya itu ya. Buminya, mataharinya 1 meter gitu. Jadi tata suryanya itu 12 kilometer. Nah kita bayangin kan bumi itu matahari di tengah terus buminya gede-gede gitu. Lah kalau apa namanya di kertas yang apa namanya di kertas yang apa 1 kali 1 meter ya buminya 1 titik itu ya. Buminya ya. 1 titik. Nah itu, nah seperti itu juga itu alam apa atom itu. Jadi ya Jadi bagi yang pernah belajar, kalau dibalik gimana, Dok? Kalau dibalik, intinya itu, berarti kalau satu atom dilihat, diperbesar, mungkin intinya di Bogor, pinggirnya itu ada di Kalimantan gitu ya? lah ya gitu itu ya itu kan kalau kemudian dilihat bahwa misalkan elektron itu besarnya 1 meter gitu ya, atau Ya, satu bola bekel gitu. Nah ya. itu, nah sama dengan benda-benda padat itu juga gitu, itu ya banyak ruang kosongnya ketimbang isinya. Nah, kita itu terbiasa, bayangin aja kita membayangkan benda padat itu kok benda padat lebih banyak ruang kosongnya. Itu kan sulit, kecuali dihitung lah. Kalau Mas Nasih pernah belajar fisika, dihitung bisa menjelaskan. Menjelaskan akar -1 itu kan kesulitan. Cuman kecuali dihitung gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan akhirnya di bahasa 140 sudah nggak usah ngomong mekanika kuantum, nggak nyanda gitu ya. Nah, itu juga gitu ya, bahwa misalkan sekarang ini ya pengetahuan fisika manusia itu ya, pengetahuan fisika manusia. Ada apa ini? Halo. Halo? Oh ya. Ya? Oh, nggak apa-apa ya. Ini Nggak apa-apa. ada nggak apa-apa ya. Nih Ada. apa namanya? Ya, lanjut, Dok. Pengetahuan fisika manusia. Pengetahuan fisika manusia sekarang itu wah sudah sedang top-topnya lah ya. Kita sekarang manusia ya mengetahui fisika itu bahwa yang namanya quark gitu ya. Quark itu adalah pembentuk materi itu ya. Yang namanya proton dan neutron pun dibentuk oleh quark gitu ya. Itu
Tapi yang Hmm. paham kan cuma beberapa gelintir. Orang lain nggak perlu paham gitu ya. Nanti kalau Ya. semua belajar fisika murni, siapa yang jualan apa namanya di Alfamart? Itu lebih penting orang jualan di Alfamart, terus kemudian jadi petani untuk kehidupan, melanjutkan kehidupan itu lebih penting gitu ya. Ya meskipun sekarang dengan pengetahuan fisika kita itu yang fisika kuantum sekarang kita bisa melonjak menggunakan mekanika apa namanya komputer kuantum, dan mekanika kuantum itu menghasilkan transistor di tahun 60-an itu sudah kita nikmati gitu ya. Meskipun orang nggak paham lah ya mekanika kuantum gimana, Ya. tapi transistor itu adalah hasil dari mekanika kuantum. Nah, kembali ke menghafal tadi. Menghafal itu, kalau Mas Nasih pernah melihat juara menghafal dunia gitu ya. Juara Hmm. menghafal dunia itu bukan menghafal aluran. Ini mereka itu diminta melihat susunan angka. Angka, betul-betul angka. Susunan Ya. angka dalam lembaran gitu terus disuruh melihat dalam waktu beberapa detik, kemudian mereka disuruh apa namanya mengumpulkan 47, 58, 92. Urutannya itu dilihat. Jadi dia Ya. sekali melihat terus kemudian disuruh beberapa saat, terus kemudian apa namanya bilangan Disuruh apa mengulang. rangkaian rangkaian nomor itu ditutup, terus dia disuruh mengulang. Ya, juara dunia itu bisa menghafal 4.000 rangkaian huruf. 4.000, empat Ya. ribu, 4.000 gitu, 4.000 dengan lihat itu. Dia itu melihatnya itu bukan Pak, kalau dia merem itu dia bukan angka yang dibayangkan itu, tidak itu. Juara dunia menghafal itu dia itu melihat itu membayangkan dengan cara kita yang sederhana, apa? Jembatan keledai gitu. Hmm. Ya. Sama dengan orang menghafalkan pelangi itu Mejiku Hibiniu itu ya. Hmm. Ya, Mejiku Hibiniu itu adalah hafalan Jembatan Keledai. tentang orang jembatan keledai tentang pelangi gitu ya. Sama juga dulu apa namanya, kalau pramuka itu dia disuruh menghafalkan dasar dharma itu pakai jembatan keledai juga gitu ya. Saya dulu sering membuatkan teman-teman saya jembatan keledai untuk menghafal gitu ya. Meskipun saya nggak perlu menghafal. Misalnya apa ya, apa di Filipina, geografi di Filipina itu. Di Filipina itu, saya itu kalau ditanya di Filipina itu penghasil besi itu mana itu? Luzon Timur, Samar Timur, sama Mindanao. Itu sampai sekarang hafal saya gitu itu. Hmm. Itu pelajaran bagaimana besi besi di mana di apa di Filipina, di mana Luzon Timur, Samar Timur, sama Mindanao. Ya, dulu teman-teman saya itu bingung, kamu kok bisa menghafal gitu? Ya, nggak saya hafal. Tapi kalau kamu pengen menghafal, nih tak buatin jembatan keledai gitu ya. Tapi ya, apalin jembatan keledainya, misalkan besi luti saminti. Itu kan luti saminti itu tidak ada maknanya itu ya. Tetapi karena kita dibantu mengerti tentang Luzon Timur, Samar Timur, dan Mindanao itu, jadi kita seperti apa namanya, beda Luzon Timur, Mindanao Timur, Saminti ya, Luti Saminti, Ya. Samar Timur, Mindanao Timur itu adalah hafalan. Tapi hafalan seperti Mas Muhammad Nasir tadi mengatakan, hafalan kalau disertai sedikit-sedikit paham artinya itu akan membantu ya, gitu, membantu. Jadi saya udah benar ya. Benar Ya, itu tadi ya. itu sudah benar bahwa Nah, tapi kita tadi ya apa Pak Dokter, namanya. gimana caranya Mm-mm. tadi itu? Dia bisa cepat tadi itu gimana itu? Yang 3.000 kata, 3.000 huruf tadi ya? 3.000 huruf atau angka tadi itu Iya, bisa angka itu dihafal dengan cepat tuh gimana tuh? Membangun jembatan di- keledainya dia bisa cepat itu. dia dia itu membayangkan keluar dari gedung gitu. Jadi memori gini, memori kita itu ada memori implisit, ada memori eksplisit gitu ya. Memori implisit itu apa? Memori implisit itu memori otak kita itu menangkap semua hal yang terjadi, ya, menangkap semua hal. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ditangkap oleh otak kita, ditangkap oleh otak kita. Nah,
Kemudian oleh otak kita itu apa namanya dipakai untuk memutuskan. Keputusan otak kita itu setiap saat memutuskan. Kita makan itu ya keputusan otak. Kita mengunyah itu jaga. Berjalan itu otak kita mengambil keputusan menggerakkan ratusan otot kita. Itu keputusan otak kita. Otot mana yang digerakkan, otot mana yang harus relaksasi, otot mana yang harus kontraksi, itu adalah direkam oleh otak kita. Itu namanya memori implisit. Gitu ya. Memori implisit itu karena latihan. Gitu ya, latihan. Memori implisit itu adalah bagaimana otak emosi kita itu merekam gitu. Mungkin di sini semua itu rata-rata ya, rata-rata anak Indonesia itu mulai ingat itu yang diingat adalah umur 4 tahun. Sebelumnya biasanya nggak ingat. Umur 1 tahun biasanya nggak ingat sama sekali gitu ya. Tapi apakah anak umur 1 tahun bisa mengenali orang tuanya? Bisa itu. Bisa, meskipun dia nggak paham, dia tidak pernah merasa ada. Nih, 100 orang yang duduk di sini, kapan pernah merasa ada? Mulai kapan merasa ada? Gitu. Kan rata-rata TK itu ya, 4 tahun, 5 tahun. Ya, ya ada sih anak-anak tertentu yang 1,5 tahun sudah merasa ada itu. Saya sudah ingat, 1,5 tahun itu sudah ingat saya itu. Tapi ini perkecualian gitu. Pada dasarnya, pada umumnya rata-rata anak merasa mulai ada itu ya umur 4 tahun, 5 tahun gitu ya. TK gitu. Ingatannya pun samar-samar sekarang gitu. Nah, yang ditangkap tapi anak kecil diajari bisa gitu ya. Dia tidak menangkap dengan memori eksplisit tetapi memori implisit gitu ya. Memori implisit. Memori implisit itu apa? Cara kita makan, cara kita berjalan, cara sepedaan itu memori implisit semua itu. Dan itu kita lakukan di luar kesadaran penuh kita itu. Ya, misalkan Mas Nasih itu naik mobil pulang dari kantor ke rumah. Itu lebih banyak menggunakan memori implisit ketimbang memori eksplisitnya gitu ya. Ya. 99% menggunakan memori implisitnya, menggunakan otak emosinya gitu ya. Itu yang Otak bikin rasional kita. Iya. murid saya kemarin masuk tol yang berbeda itu. Nah Karena biasanya ke itu situ ya. gitu. Itu, Padahal mau itu, ke tujuan yang itu. lain karena baru nih. Nah, itu. Nah, itu yang namanya. Nah, orang kesurupan ya kayak gitu tuh. Hmm. Orang kesurupan itu gitu ya. Ya. Menggunakan memori implisitnya, memori memori implisitnya. Lah, nah kalau kita sekarang apa namanya menggunakan memori implisit untuk menghafal, itu seperti anak-anak gitu. Anak-anak itu menggunakan memori implisitnya untuk menghafal. Kenapa? Dia belum sadar itu. Anak kecil diajari nyanyi pu ami-ami itu dia bisa, meskipun dia nggak paham artinya. Itu. Anak kecil dulu ya, saya waktu pertama kali datang ke Indonesia itu melihat ini apa namanya, pertama kali saya datang ke Indonesia itu kesana, ini orang Indonesia ini pinter bahasa Arab semua. Kenapa? Itu Hmm. nyanyi bahasa Arab, itu nyanyi bahasa Arab. Ya, Kalau sholat nyanyi pakai bahasa bahasa Arab. Arab. Lah ya itu nyanyi bahasa Arab. Di apa karena di rumah sebelah saya itu ada langgar kecil itu ya. Saya Oh. datang itu sih ada langgar kecil gitu. Terus kemudian maghrib itu mereka itu nyanyi Robana ya Robana Robana dolamna anfusana. Itu saya pikir mereka tahu artinya, ternyata nggak tahu. Saya mereka gue pintar bahasa Arab ya. Orang Indonesia itu pintar bahasa Arab. Itu nyanyi bahasa Arab. Loh, itu enggak tahu artinya. Lu masa itu ya. Ya ternyata ya itu tadi. Bahkan anak kecil di mereka itu nyanyi itu malah latihan nyanyi itu kan sejak kecil gitu ya. Nyanyian Ya. wah anak dilanggar tuh lari-lari nyanyi robana dolamna anfusana wa ilam takfirna wa lakana kunana minal khosirin. Sampai tua juga nggak ngerti artinya tapi hafal gitu, Ya. gitu. Karena Ya. tiap hari dinyanyikan itu. Karena tiap hari dinyanyikan. Nah, Nah, kekuatannya itu seberapa, Dok? Kekuatannya seberapa? Karena kan gini, saya kan kedatangan para orang tua juga ini. Karena iya mereka iya iya. menghafal itu, kemudian kan saya selalu bilang, anak Anda itu stres, saya bilang gitu. Karena harus menghafal sesuatu yang tidak mereka ketahui artinya. Kan mengetahui artinya pun sebenarnya mereka belum paham. Sehingga tadi untuk membangun jembatan keledai, kemudian membayangkan, mengimajinasikan kan belum bisa. Karena mereka belum punya Iya, pengalaman kan untuk merangkai iya itu. iya.
Nah, Iya, sampai gini, Pak Dokter, saya ini kan alhamdulillah di sini saya sudah menyimak kira-kira 300-an orang. Dan kalau di sini ini saya bikin aturan agak ketat. Kalau di pesantren-pesantren lain itu kan biasanya itu setoran 1 2 halaman, kemudian besok nambah lagi. Nah, 1 halaman setor, 2 halaman setor gitu. Tapi kemudian rata-rata, nah ini saya bisa bilang juga, saya punya datanya. Bisa saya katakan di atas 80% orang-orang yang diklaim hafal Al-Quran itu sebenarnya hafalannya sudah hilang. Gitu. Karena setorannya cuma 1 halaman, 2 halaman gitu. Nah, kemudian nggak murojaah. Nah, kalau nggak murojaah ya menurut saya hilang gitu. Nah, tadi itu nanti berapa lama kira-kira gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi itu kekuatannya itu seberapa ya kekuatannya itu? Anak-anak itu menghafal itu sebenarnya ada nggak itu batasannya tadi? Kalau jadi kan batasannya udah ketemu ya minimal 90. Mau dinaikkan lagi nggak ini? Berarti kalau nanti kan saya bikin rekomendasi berarti ini. Kalau anak-anak di bawah 90 nggak usah disuruh ngapal gitu. Karena ternyata banyak juga. Saya ini kan bikin pesantren di Rembang itu. Saya dulu lahir di Rembang, Dok. Jadi ternyata ini apa namanya? Gapnya itu jauh sekali. Ada yang IQ-nya 131. Anak saya itu yang tertinggi ternyata 131. Kemudian di bawahnya itu 122, terus normal yang belasan-belasan 111, 100 berapa gitu ya. Tapi ternyata ada dok yang IQ-nya 68, 58 bahkan ada itu. IQ 58, wah saya bilang ini lebih rendah dibandingkan simpanse ini. Saudaranya Pak Dokter nih, ya kan? Kalau saudaranya yang di sini kan kendi semua, kata Pak Dokter kan. Itu, kendi sama genteng gitu. Nah, ini, waduh ini gimana ini? Nah, tadi itu gimana tuh caranya agar yang di atas 90 itu masih bisa ditingkatkan. Nah, saya pernah dengar dan kemudian saya cek ya. Itu kan ada katanya itu neuroplastisitas. Tapi setelah saya baca kan neuroplastisitas itu kan untuk orang yang habis sakit itu, habis iya, stroke kan itu kan. iya. Nah, saya tanya itu ngobrol tentang itu neuroplastisitas gitu. Nah, gimana itu, Dok? Untuk anak-anak Ini yang Kak, takdirnya tadi ya, itu 90-an tadi itu. Ya, gimana? ya, ya. Gini loh, Mas, kan kita tidak bisa mengharapkan gajah terbang ya, gitu ya. Ya, kita itu Nah, itu hidup ini ada aturan-aturannya, ada konsekuensi dalam kehidupan itu ya, gitu ya. Misalnya pelari cepat itu ya, orang yang bisa berlari cepat itu juga ada ukurannya gitu. Ada orang yang berlari cepat itu faktor bakat itu penting gitu ya. ya. Misalnya ini, bagaimanapun juga Mardi Lestari gitu ya. Mardi Lestari itu ya tidak akan mengalahkan apa namanya Carl Lewis dalam lari, sutangi udah kalah dowo gitu ya. Lah itu kan ya sudah itu adalah batasan-batasan fisik tubuh kita gitu ya. Hmm. Tubuh kita itu ada batasan-batasan fisiknya. Bisa nggak dinaikkan? Bisa. Dengan apa? Ya dengan artificial intelligence gitu ya. Artificial ini adalah kecerdasan buatan secara literally, secara harfiah itu. Kecerdasan buatan kita sudah membuat sejak lama gitu ya. Cerdas, kita makin cerdas misalnya, kepingin lari cepat, kita mulai bikin sepeda, itu kan lari cepat namanya gitu ya. Ya. Ya, kita bergerak lebih cepat. Tubuh kita itu kalau tidak menggunakan kecerdasan buatan itu banyak batasannya. Saya tidak bisa baca dekat gitu ya. Hanya dengan kacamata saya jadi bisa gitu. Saya tidak bisa melihat jauh dengan kacamata. Ini sudah lama gitu ya. Bahwa alat-alat bantu di sekitar kita itu membantu hidup kita lebih nyaman, lebih mudah, itu adalah faktanya. Nah, mengenai hafalan, lah kalau memang tidak bisa hafal, lah ngapain disuruh menghafal? Disuruh yang lainnya aja gitu. Ya, ya, Ya ya. gitu. Hmm. Karena manusia ini ya memang tidak semua ya sama lah Mas Nasih ya. Orang orang fisika itu beberapa aja yang bisa, yang lain itu nggak perlu. Yang namanya reaktor nuklir itu dia hanya perlu 2 insinyur nuklir gitu loh Ya, ya ya, itu. ya, ya. Ya Oke. loh ya gitu itu ya itu adalah kerjasama. Misalnya pesantrennya Mas Nasik ini.
pesantren hifzil Quran, pesantren apa namanya, penghafal Al-Quran. Pesantren penghafal Al-Quran tidak hanya memproduksi penghafal Al-Quran. Loh, gimana caranya? Loh ya, macam-macam gitu ya. Ya, kalau kita lihat di apa namanya, misalnya apa, misalnya kita melihat museum gitu ya. Coba Mas Nasih, museum di Swiss itu apa yang nggak dimuseumin? Mulai rokok lah, arloji lah, apa namanya, karung lah, ada museumnya gitu loh ya. Itu kan pembuat karungnya itu cuma sedikit tuh, sampai orang berpikir membuat museum karung gitu loh. Itu ya. Itu kan produktif. Nah, misalnya ini, misalnya ya, misalnya di tempat Mas Nasih itu santri yang misalnya penghafal Al-Qur'an, lah ya memang yang bisa memang cuman bakatnya cuman sedikit ya, misalkan penghafal 100 apa 100%, 30 juz itu 8 orang gitu. Loh, ya enggak apa-apa, itu yang dipamerin, betul itu. Yang lain itu penunjangnya. Loh, seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga orang tidak bisa lari misalnya 100 kilometer, misalnya Mardi Lestari gitu ya. Dulu kita punya Mardi Lestari ya. Jadi Namanya memang problemnya orang ini adalah problem ini, Pak Dokter. Problem yang atas. suka membesar-besarkan sesuatu. Ini anak bisa pintar, ini hafal begini. Lah pondok-pondok itu banyak yang begitu masalahnya. Akhirnya anak Ya itu. dipaksa-paksa kan. Lah itu Nah, dia kalau ya. kita tadi, wah ini anak Anda nggak bisa, ah, itu jawaban dokter sama jawaban dokter kan. Kalau yang tadi itu, wah anak Anda bisa nih, jawaban Pak Ustadz tuh, ya kan? Iya, iya. Nah, Pasti bisa. Itu. Nah diayomi itu, kan, gitu kan. iya, Nah, itu. Pasti kalau bisa dijawab loh. Ya itu. anak Anda nggak bisa, wah orang tuanya marah itu orang tuanya. Iya. Wah anak Lu saya enggak dianggap bisa. nggak bisa menghafal Al-Quran gitu kan. Nah, repot di Ya situ. Mas, saya ini 6 bersaudara. Yang hafal Al-Quran cuma saya aja loh. Ya gimana gitu. Oh, Ya, Masya yang Allah. hafal Al-Quran cuma, lah yang hafal Al-Quran cuma saya lima bersaudara ya. Yang hafal Al-Quran saya. Iya, iya. Ya, lama sih. Loh, yang lain itu treatmentnya sama, cara ngajarinya sama. Loh ya, ya memang beda gitu ya. Memang beda gitu. Hmm. Dan dan ya hafal Al-Quran itu ya. Ya kalau kita sekarang, Mas, di zaman sekarang itu mungkin hafal Al-Quran itu punya advantage sekarang ya. Sekarang gitu ya. Adalah yang namanya masuk kedokteran lewat jalur hafal Al-Quran. Lu ada itu. Tapi ya Iya. meskipun harus harus lulus itu passing grade-nya harus dilewatin gitu ya. Iya. Passing grade ilmunya Nah, itu harus ini ada ini gitu. ada pandangan keliru, Pak Dokter. Ini saya termasuk yang beberapa itu saya mengusulkan itu memang. Tetapi ada yang keliru. Anak hafal Al-Quran itu pasti pinter gitu. Tapi saya sering mengatakan, enggak, saya bilang gitu. Anak Iya, hafal iya. Al-Quran belum tentu pinter. Nah, Iya, iya. memang ada begini, Pak Dokter. Saya lihat ada, tapi ini kalau nanti itu nggak bisa dijadikan sebagai teori. Karena ada beberapa orang yang dia hafal Al-Quran, tapi kalau diajak mikir nggak bisa. Gitu. Ini ada beda lokus nggak di otak itu antara ingatan dengan daya nalar. Nah, kalau dalam perspektif saya, mestinya kan hafalan ini membuat kita bisa menjadi pandai dalam menganalisa. Karena menganalisa sebenarnya kan menghubungkan antara satu titik pengetahuan dengan titik pengetahuan yang lain, atau simpul pengetahuan yang satu dengan simpul pengetahuan yang lain kan. Tapi kok ternyata ada yang sudah dihafalkan tadi itu, tapi kalau ditanya, misalnya gini, misalnya saja ya, contoh kasus. Ini baru ini dan sering saya ulang. Maksud saya kalau mereka menghafal itu bisa menganalisa, walaupun ini nanti mau disebut tahayul kayak mau disebut apa gitu. Tapi menganalisanya itu cocok gitu antara satu titik dengan titik yang lain. Misalnya ketika saya tanya, kenapa manusia di dalam surat Al-Asr itu disebut merugi gitu. Itu 99,9% mengatakan rugi karena tidak memanfaatkan waktu. Padahal kan tidak begitu jawabannya. Kalau hafal Al-Quran ngerti artinya. Jawabannya seperti di surat Al-Kahfi ayat 103, 105. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a
Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mestinya jawabannya kan karena amalnya nggak ditimbang. Nah, gitu kan mestinya. Jadi bisa menjelaskan di surat Al-Asr tadi itu, usr di surat Al-Asr itu karena tadi itu Al-Kahfi 105 mestinya. Lah ini kok ya hafal, yang ada yang hafal tapi nggak bisa menganalisa gitu. Kembali ke pertanyaan saya, apa ada beda lokus itu antara tadi itu daya ingat dengan daya nalar? Itu pertanyaan saya, Pak Dokter. Silakan. Nah, itu yang namanya kecerdasan. Kecerdasan itu macam-macam gitu ya. Hmm. Kecerdasan seseorang untuk menyanyi, kecerdasan orang untuk misalnya melakukan apa namanya keterampilan-keterampilan tertentu itu juga kecerdasan gitu ya. Menghafal itu keterampilan gitu ya, keterampilan ya, keterampilan. Daya nalar itu juga keterampilan gitu ya, terampil. Oke. Orang kalau dibiasakan bernalar itu ya terampil gitu. Tapi ada batas-batas orang untuk bernalar itu ya ada. Nah, orang pinter, orang bisa menghafal, belum tentu dia itu penalarannya bagus. Sebaliknya, penalarannya bagus, hafalannya bisa jelek banget gitu. Oke, setuju saya itu. Ya, makanya itu sekali lagi itu yang Ya saya itu. tanyakan. Karena saya juga Ya, punya heeh, ada anak di sini heeh. yang menghafalkan Al-Quran. Ini lulusan Fakultas Ekonomi UNER, Dokter. Dia penulis, penulis nasional. Pengen menghafal ya udah sini. Dia sudah 3 bulan di sini baru menghafal 2 juz dan itu brotal gratul itu. Udah kamu pulang aja. Saya bilang kamu pulang aja Iya nanti cari betul. istri yang hafal Heeh. Al-Quran aja. Saya bilang gitu. Iya. Nah, nah itu tadi itu. Nah, kemudian di sini Iya. saya kan kemudian mengajukan lagi kalau Howard Gardner kan punya 8 kecerdasan tuh. Kemudian saya nambahi satu. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain juga. Untuk yang urusan hafalan-hafalan ini saya bilang sepertinya ada kecerdasan lain, namanya kecerdasan memorial, saya bilang gitu. Kalau yang lainnya kan kecerdasan matematikal, kecerdasan linguistik verbal, kecerdasan musikal yang tadi dokter bilang tadi. Ini kayaknya ada kecerdasan memorial, karena ada orang yang bisa menghafal, tapi kok menalar nggak bisa gitu. IQ-nya jeblok gitu. Nah, ini apakah benar itu kira-kira kalau saya bilang begitu? Dokter. Ya gini. Kalau tadi kan kita itu rata-rata, kita berbicara rata-rata ya. Kalau IQ-nya 90 itu terus kemudian nggak bisa, sulit menghafal, apalagi menghafal Al-Quran gitu ya. Itu memang sulit. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang IQ-nya rendah lah, katakan 80, bisa menghafal apa namanya ensiklopedi itu. Memungkinkan nggak itu? Ya memungkin saja itu. Ada orang yang seperti itu. Hafalannya kuat itu ya. Menghafal, membaca sekali baca itu hafal. Nggak usah jauh-jauh lah, mas saya sendiri itu ya. Ini saya punya kebiasaan aneh gitu ya. Setiap kali buka lembaran buku, yang pertama tertanam itu, yang pertama adalah ini halaman ini 72 kata lu gitu. Ada apa manfaatnya coba gitu tuh. Ini ya saya itu dari dulu gitu. Jadi membuka membuka buku, setiap itu tidak bisa tidak. Setiap membuka halaman yang pertama kali terbayang adalah ini adalah 48 kata, ini 91 kata. Ini kan Ya, ya. sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, tapi otomatis saja saya dan saya tidak pernah loh menghitung itu tidak pernah. Tetapi otomatis begitu buka halaman yang saya lihat ini bahkan membuat 214 kata gitu. Ini Ini kan kemudian ya ada begitu saja gitu, ada begitu saja. Meskipun tidak ada manfaatnya, tidak menambah juga bahwa itu menambah daya nalar saya juga tidak gitu ya. Ya, Enggak, ya. itu begitu Ya. saja. Nah, kondisi-kondisi tertentu, terutama pada anak-anak Safan ya, Safan. Anak Safan itu tidak selalu IQ-nya tinggi. Anak Safan itu ada yang IQ-nya rendah gitu ya. Safan syndrome. Tapi kalau disuruh apa namanya sekarang jam berapa? Ini jam misalkan ini jam berapa? Tahu. Jam 5.40. Nggak usah lihat jam itu bisa gitu ya. Ya itu ada anak-anak seperti itu ada. Saya dulu juga gitu. Kalau ditanya Riu jam berapa ini ya? Kalau misalkan saya sekarang ada di
Semarang itu tanya ini waktu Indonesia bagian barat sekarang jam berapa? Jam 00.40 itu. Ya jam 05.40 itu ya. Itu enggak usah lihat jam itu ya. Tapi anak-anak seperti itu tidak selalu IQ-nya tinggi, tidak. Karena yang namanya otak kita itu cuma sebetulnya terancang oleh alam semesta itu untuk mempertahankan kehidupan kita selama yang dimungkinkan. Itu adalah keperluan otak. Nah, pada saat 2000 tahun terakhir ya, Pak, sekitar 5000 tahun terakhir itu kita ditantang dengan pemikiran-pemikiran, ilmu-ilmu baru yang memahami. Nah, hanya saja kita jadi keracunan epistemologis, Mas. Manusia jadi Ya. keracunan epistemologis. Kita itu Hmm. berpikir lebih banyak berpikir bagaimana harusnya ketimbang bagaimana apa adanya gitu. Nah, Hmm. kita seperti tapi ya manusia memang begitu misalkan diawali dengan optimisme bahwa manusia itu kalau diajari menghafal Al-Quran itu adalah bisa menghafal gitu ya. Itu kan pemikiran epistemologis ya. Ya. Bagaimana manusia seharusnya terus kemudian epistemologis lagi. Kalau orang itu hafal maknanya, itu seharusnya dia itu akan lebih lebih bisa menghafal gitu ya. Tapi cara kerja otak kita tidak seperti itu gitu ya, Hmm. bahwa kalau kita memahami ya, memahami itu terus kita membuat jembatan keledai itu lebih gampang, iya gitu. Tapi tidak sebaliknya gitu ya, tidak sebaliknya. Jika A maka B itu bukan berarti jika tidak A maka tidak B. Jika tidak B maka tidak A. Tidak demikian ya logika matematika itu. Jika A maka B itu tidak otomatis jika tidak B maka tidak A gitu. Tidak Ya, otomatis ya. seperti itu. Itu ya sama. Sama bahwa dengan memahami kita itu membantu kita menghafal. Iya gitu. Tetapi apakah lantas dengan memahami kita lebih gampang menghafal? Ya tidak itu. Tidak. Sama dengan begini loh Mas itu ya. Apa namanya? Olahraga itu menyehatkan gitu. Bukan berarti kalau kemudian kita sakit kita berolahraga kita jadi sehat kan tidak demikian gitu ya. Tidak demikian gitu. Itu nah kita itu seringkali otak kita memang berpikir secara epistemologis itu sejak lama. Kita berpikir bagaimana harusnya, bukan berpikir Lokusnya itu bagaimana ada nggak, apa Dok? adanya. Lokusnya tadi, Ada, ini memori, ini ada. nalar misalnya, ada ya? Ada, dan semua orang tidak sama gitu ya, tidak sama gitu. Ada orang yang nalarnya bagus, hafalannya bagus, ada gitu. Ya, Ada yang nalarnya bagus, hafalannya jeblok, ngafal nomor telepon nggak bisa, nggak usah ngafal nomor telepon itu loh nggak bisa ya, gitu ya. ya. Oke. Ada gitu, ada itu. Nah, Hmm. ada nomor telepon tuh nggak bisa ngapalin nomor telepon. Padahal dia tuh seperti Einstein. Einstein tuh nggak bisa suruh ngapalin nomor telepon. Zaman segitu nomor telepon itu cuma 5 digit loh. Einstein tuh nggak hafal gitu ya. Dia hafal dia itu. Einstein itu jelek hafalan tentang nomor telepon itu. Dia nggak bisa menghafal nomor telepon itu. Nah, tapi dia bisa membayangkan mekanika kuantum, bisa membayangkan, menghitung loh, dihitung relativitas umum dan khusus dihitung sama dia itu. Meskipun dia hafalannya jelek banget gitu. Nah, kembali lagi sekarang gini ya. Ini kan kita ini standpointnya adalah bagaimana standpointnya Mas Nasih itu kan bagaimana apa namanya membuat orang itu lebih hafal ya gitu ya, Lebih gampang lebih menghafal. hafal, lebih gampang menghafal, itu lebih gampang Iya. menghafal. Nah, standpointnya itu lebih gampang menghafal. Nah, lebih gampang menghafal itu satu, kalau kita bahwa yang namanya menghafal itu berbanding lurus ya dengan yang namanya logika-logika rasional gitu ya. Meskipun tidak sebaliknya loh ya, tidak sebaliknya. Jadi ini berlaku itu variabel, variabel. Jadi sekarang itu kita itu tidak bisa kita itu menghilangkan itu tidak bisa gitu ya. Atau memastikan itu tidak bisa. Kita Ya. itu tidak bisa avoiding, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah meminimize atau memaksimasi, memaksimalkan atau meminimalkan, gitu ya. Dengan Oke. meminimalkan dan memaksimalkan itu kita mengetahui variabel-variabelnya, gitu. Ya Ya, ya. misalnya itu ya.
Tidak bisa saya avoiding bahwa saya selamat sampai di rumah, tidak ada halangan apapun itu. Tidak mungkin itu. Yang bisa kita lakukan adalah memperkecil resiko supaya saya bisa selamat sampai di rumah itu, ya. Ya, saya harus taat rambu lalu lintas, lampu merah harus berhenti gitu ya. Itu adalah meminimalkan resiko, memperbesar kemungkinan saya sampai rumah dengan selamat. Tetapi saya sudah hati-hati, ngikuti rambu lalu lintas, ada truk remnya blong dari belakang, itu urusannya beda gitu itu ya. Ya. Sama dengan itu, sama sekarang. Kita menghafal secara verbal. Ini kan hafalan verbal. Yang dimaksudkan hafalan Al-Quran ini kan hafalan verbal. Ya. Hafalan verbal gitu ya. Kemampuan verbal itu nomor satu. Kalau ada orang nggak bisa ngomong verbal, ya susah disuruh ngapalin hal-hal yang verbal gini gitu ya. Jadi satu, kemampuan verbalnya dinaikkan. Kemampuan verbal itu dengan apa? Dengan menambah kosakata. Ya, jadi menambah kosakata. Kalau di pesantren itu kan menghafalkan itu kan bisa ya, menghafalkan misalkan menghafalkan apa namanya fiil itu kan ya gitu ya itu ya. Ya. Kita menghafal itu. Itu kan menghafal menambah kosakata tiap hari. Kosakata Betul. diperbanyak ya, kosakata. Ya. Bagaimanapun juga kalau kita mau menghafal verbal, perbendaraan kata harus ditambah setiap saat gitu ya. Ya. Dan diulang-ulang. Diulang. Kemampuan verbal itu diulang itu. Habit ya itu ya. Pengulangan Habit. itu Karena habit kan pengulangan itu bahasa. penting ya. Pengulangan itu penting itu ya. Pengulangan itu. Jadi kalau kita verbal itu pengulangan dan menambah kosakata itu penting. Nah, itu yang pertama. Kemampuan merangkai kalimat dalam hal ini adalah memori episodik, memori eksplisit yang episodik itu penting. Jadi kemampuan merangkai kalimat itu misalnya, memori kita itu adalah memori episodik. Kalau memori episodik kita itu tidak jalan, ya kita nggak bisa menghafal. Nah, tadi Memori itu episodik itu gini, ya. mengetahui artinya berarti kan untuk tadi itu memori episodik kan berarti. Memori episodik. Memori Ya. episodik itu merangkai sebuah cerita. Misalnya gini ya. Ya. Meskipun memori episodik itu yang membuat memori kita bergeser. Dalam waktu satu tahun memori kita itu bergeser 50%. Jangan terlalu percaya dengan memori kita. Memori kita itu bergeser gitu ya. Memori kita itu bergeser. Jadi misalnya Mas Nasih mengingat-ingat apa yang terjadi 1 tahun yang lalu, itu akurasinya 50% itu ya. Oke. 50% Ya. itu. 50%. Nah, itu sama dengan demikian. Nah, sekarang kalau kita standpoint-nya bagaimana menghafalkan Al-Quran, itu ya ngakali hal-hal batasan-batasan fisik tubuh kita tadi itu ya. Diulang gitu. Pengulangan itu penting karena ini masalah verbal gitu ya, masalah Ya. verbal. Terus kemudian merangkai kata itu penting gitu. Jadi mengajak seseorang berdialog, merangkai kata. Ya, terutama kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau menghafal dalam bahasa Arab ya merangkai kata diajak Ya. ngomong-ngomongan Ya. bahasa Arab. Nah, untungnya saya ini kan dulu bahasa bahasa pertama saya bahasa Arab. Jadi ya Ah, merangkai kata itu merangkai kata meskipun gampang ya. merangkai kata itu gampang, cukup mendengarkan orang itu juga sudah melihat orang banyak ngomong gitu. Meskipun saya sulit ngomong tapi melihat banyak orang banyak ngomong itu pendengaran saya itu bisa merangkai kata. Nah, akan sangat bermanfaat kemudian mendengarkan dan memahami orang berbicara bahasa Arab. Mendengarkan aja nggak usah ngomong gitu ya. Itu sudah cukup membantu untuk menghafal gitu, Kalau membantu untuk mendengarkan orang menghafal. dalam bahasa Arab ini kan banyak yang tidak ini bahasanya kan beda dong dengan bahasa Al-Quran dengan bahasa apa namanya bahasa pasaran bahasa Arab kan beda Loh, kan. lah iya, maksudnya ya bahasa Al-Qur'an dalam hal ini gitu ya. Nah, maksudnya gini, Bahasa ya bahasa Al-Qur'an. Al-Quran. Oke. Mm, Nah, ya. ini memang sudah saya bikin metode baru. Nah, kalau dulu itu di pesantren-pesantren tradisional itu kan dia suruh menghafal tasrif itu, tapi tidak dipraktekkan. Nah, kemudian Ya, ini saya bikin nih sekarang. Saya kumpulin kosakata dalam Al-Quran dan itu saya batasi lagi. Kalau yang tadi itu saya simak 300-an orang, itu saya hitung kemudian. Menghafalkan juz 30 itu ternyata semuanya salah, ada yang salah gitu loh. Jadi tidak ada yang setoran juz 30 itu
tidak salah itu nggak ada. Nah, tapi kalau setoran juz 1, ada 13 orang yang tidak salah, jadi 0 kesalahan. Karena tadi di tempat saya, di sini ya, itu kalau setoran minimal 1 juz sekali duduk, kesalahan tidak boleh lebih dari 20 kali. Itu kalau lebih dari 20 kali nggak lulus gitu. Iya, iya, Nah, iya. eh, jadi dari situ saya simpulkan, menghafalkan juz 30 ternyata lebih sulit dibandingkan juz 1 gitu. Nah, orang sudah salah kan? Tadi itu tidak pakai data itu. Seanaknya hafalan juz 30. Nah, tapi menghafal juz 1 bagi anak-anak juga tidak mudah karena tadi itu dia tidak mampu untuk merangkai atau memahami, bahkan memahami kalimat. Kalau juz 1 itu kan isinya ekonomi, politik. Anak kecil-kecil kan nggak bisa gitu. Maka kemudian untuk memudahkan tadi memori episodiknya tadi, saya kemudian menggunakan untuk anak-anak SMP ya, itu juz 13, juz 12 sama sampai 13 itu surat Yusuf. Tuh. Surat Yusuf kan isinya gampang, isinya kan cerita-cerita aja, cerita Yusuf ngomong pada bapaknya, kemudian dia cemplungin sumur sama saudara-saudaranya gitu. Nah itu sudah saya uji, oh ternyata hasilnya signifikan gitu. Hafalannya cepat dan anak-anak seneng, nggak stres gitu. Karena dia dapat kisah, dapat cerita baru gitu. Nah, lumayan nih gitu. Nah, sekarang begini, ini yang ini sudah mau 1,5 jam tiba-tiba ini. Biar nanti yang ini nggak lewat ya. Nanti berikutnya nanti kita bahas yang lain. Nah, Boleh. saya ini punya problem. Jadi seperti yang dikatakan oleh Dokter Yu, saya senang sekali kalau dengar Dokter Yu ngomong seenak-enaknya itu. Loh, jangan dikira namanya spiritualitas ini tidak sumber duit gitu. Di sini saya bilangin terus sama santri-santri itu. Ini banyak yang jual-jual agama ini untuk kepentingan kantongnya, saya bilang gitu. Nah, di antaranya adalah jualan ini, hafalan Al-Quran ini. Ya, ini menghafal begini dengan metode ini, metode ini. Nah, ini ada metode. Ini caranya gimana biar nanti bisa didengarkan orang dan kemudian kita nggak kena su ini.